warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Jumpa lagi di MK Teori Organisasi. Dan video kali ini membahas tentang pengertian definisi struktur, desain, dan bagan organisasi. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan. Hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Sedangkan kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Sedangkan yang mengisi struktur organisasi adalah manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis tugas dalam bagian-bagian tugas atau pekerjaan pada struktur tersebut. Selanjutnya adalah fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi yaitu kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan. Karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kejelasan tanggung jawab meliputi antara lain: pertama, kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang kedua, kejelasan uraian tugas. Nah, kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama adalah organisasi lini. Organisasi lini adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Ciri-cirinya yang pertama, jumlah karyawannya sedikit,
Selain top manager, manajer di bawahannya hanya sebagai pelaksana. Ciri yang ketiga, sarana dan alatnya terbatas. Ciri yang keempat, hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung. Sedangkan ciri yang kelima, bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Sedangkan kebaikan dan keburukannya adalah sebagai berikut. Kebaikannya, 1. Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. Kedua, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. Ketiga, proses decision making berjalan cepat. 4. Disiplin dan loyalitas tinggi. 5. Rasa saling pengertian antar anggota tinggi. Sedangkan keburukannya, yang pertama ada tendensi gaya kepemimpinan autokrasi. 2. Pengembangan kreativitas karyawan terhambat. 3. Tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Keburukan yang keempat adalah karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Organisasi yang kedua adalah organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahannya serta masing-masing penjabat. Manajer ditempatkan satu atau lebih penjabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah, tetapi hanya sebagai penasehat. Misalnya mengenai masalah kearsipan, keuangan, personal, dan sebagainya. Ciri-ciri organisasi ini adalah pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Kedua, karyawan banyak. 3. Organisasi besar. 4. Ada 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi, yaitu personel ini dan personel staf. Kebaikan dan keburukan organisasi staf ini adalah pertama, kebaikan. Ada pembagian tugas yang jelas, kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan secara jelas, pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin, staffing dilaksanakan sesuai dengan prinsip the right man of the right place. 5. Bentuk organisasi ini fleksibel untuk ditetapkan. Keburukannya, pertama, tugas pokok orang-orang sering dinomor duakan. Kedua, proses decision making berliku-liku. 3. Jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme, spoil system, patronage. 4. Persaingan tidak sehat antara penjabat yang satu dengan penjabat yang lain. Selanjutnya adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Ciri-ciri organisasi fungsional adalah sebagai berikut. Pertama, organisasi kecil. Kedua, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. 3. Target yang hendak dicapai jelas dan pasti. 5. Pengawasan dilakukan secara ketat. Kebaikan dan keburukannya adalah kebaikan, program terarah, jelas dan tepat. Anggaran, personalia, dan sarana tepat dan sesuai. Kenaikan pangkat penjabat fungsional cepat. Sedangkan keburukannya yang pertama, penjabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. Kedua, koordinasi sulit dilaksanakan. 3. Pangkat penjabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit, sehingga infeksi sulit dilaksanakan. Bentuk yang berikutnya adalah organisasi fungsional dan garis.
Organisasi fungsional dan garis adalah bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahannya yang mempunyai keahlian tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada penjabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak tampak adanya perbedaan tugas pokok dan bantuan. Kedua, spesialisasi secara praktis pada penjabat fungsional. Tiga, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Kebaikan organisasi fungsional dan lini ini adalah 1. Solidaritas tinggi, 2. Disiplin tinggi, 3. Produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum. 4. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan. Sedangkan keburukannya adalah sebagai berikut. Pertama, kurang fleksibel. 2. Penjabat fungsional akan mengalami kebingungan karena dikoordinasikan oleh lebih dari satu orang. Keburukan yang ketiga adalah spesialisasi memberikan kejenuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetaplah optimis dan selalu berpikir positif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.